Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh umat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam pertemuan kita untuk kita mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Dan saat ini kita akan melihat firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yaitu diambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Demikian ini firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, saya boleh memberikan judul melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada akhir zaman akan terjadi banyak hal yang menakutkan bagi semua orang, bahkan isi dunia ini. Bahkan dengan adanya pandemi sekarang ini pun kita boleh melihat bahwa keresahan yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan di bangsa kita ini, begitu sangat membuat takut, khawatir, gentar tentang kehidupan ini. Kita melihat bahwa ini baru satu persoalan yang terjadi di muka bumi ini dengan pandemi ini. Manusia sudah kewalahan untuk menghadapinya. Apalagi satu saat akan banyak yang akan terjadi. Bukan cuma balas sampah, tapi akan ada peperangan, akan ada kelaparan, akan banyak musibah yang akan terjadi, dan dunia akan punah. Ini akan lebih lagi membuat manusia di muka bumi ini melakukan banyak kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan sedang menuliskan bahwa akan ada penderitaan, akan ada kesusahan, akan ada masa sukar, masa sulit yang akan terjadi. Dan sekarang sudah mulai itu akan terjadi dan sudah berjalan di atas muka bumi ini. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Setiap orang boleh berseru, setiap orang selalu memintakan pertolongan Tuhan. Tapi di sini punya syarat yang Tuhan juga minta dari kehidupan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penting untuk kita selalu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang ke-22 di sini dikatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Akhir zaman akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, karena pada saat akhir zaman kita akan melihat dan kita akan membaca dalam firman Tuhan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Penderitaan, tangisan, jeritan, dan air mata. Dan di sanalah orang-orang akan berteriak,
dan akan berseru meminta pertolongan Tuhan. Mereka akan berkata seperti firman Tuhan di sini, bahwa mereka telah melakukan pekerjaan Tuhan. Mereka sudah mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan, dan semua yang mereka lakukan keajaiban-keajaiban Tuhan demi nama Tuhan. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Segala mujizat, kuasa, Tuhan hanya menginginkan bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang hidup dalam kebenaran selalu mau melakukan apa kehendak Bapa di surga. Mujizat kuasa yang besar lebih berharga adalah bagaimana kita melakukan akan kebenaran, akan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Allah, itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Bukan kita harus berkoar-koar di luar menyatakan bahwa melalui kehidupannya akan begitu banyak orang yang bertobat, yang diselamatkan, bahkan juga mujizat Tuhan terjadi. Itu tidak terlalu penting di hadapan. Yang Tuhan inginkan bagaimana kita melakukan kehendak dasar, yaitu melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Karena walaupun dia melakukan mujizat, disertai kuasa Tuhan yang besar dan luar biasa dalam kehidupannya, kalau kehidupannya masih melakukan pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan, tidak ada artinya. Mujizat itu Tuhan pun, kuasa itu Tuhan pun boleh dipakai oleh hamba-hamba Tuhan, anak-anak. Tapi kalau hatinya tidak setia dengan, hatinya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, karena masih melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan, percuma. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa pada waktu itu, ayat yang ke-23, dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, akan berterus terang kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, membuat mujizat, kuasa yang luar biasa, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran. Tapi kalau kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan katakan, saatnya aku akan berterus terang kepada mereka. Di sini firman Tuhan dikatakan oleh Tuhan, aku tidak pernah mengenal engkau. Kata-kata ini akan Tuhan sampaikan kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang merasa diri sudah dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, tapi tidak pernah menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Percuma. Kuasa dan mujizat itu ada karena kehidupannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mengenal? Sedangkan banyak melaksanakan mujizat, kuasa, tanda ajaib pada banyak orang, kepada dunia ini, tapi Tuhan tidak kenal. Kenapa? Karena dia tidak pernah melakukan itu. Dia cuma melihat mujizat dan kuasa, tapi dia tidak pernah melakukan firman Tuhan dengan kehidupannya yang kudus, suci di hadapan. Kebanyakan hamba Tuhan tidak bisa memelihara akan kehidupannya kudus di hadapan. Mengaku di depan banyak orang, aku hamba Tuhan, aku anak Tuhan yang diurapi dan diberkati, dipakai oleh Tuhan sebagai worship leader, singer, pemain musik, penari, dan pekerja gereja. Tapi nyatanya mereka punya kelakuan yang sangat jahat. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka itu seperti domba. Mereka adalah penyamar, orang-orang yang menyamar seperti domba, kata firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas, serigala yang membuat kejahatan. Nah, inilah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Penting kita melakukan kehendak. Kehendak Allah adalah kebenaran firman Tuhan. Benih-benih firman Tuhan yang terus mengajar, menasihati kita
untuk kita terus berubah. Apabila kita sudah dipindahkan dari kehidupan yang gelap, dari kehidupan lama, artinya kita bertobat, menjadi ciptaan baru, pelihara dan jaga ciptaan baru. Jangan sampai dia usang, jangan sampai dia kotor. Itu kehidupan kita. Biarlah kita selalu mau memuliakan. Banyak orang yang ada di muka bumi ini, orang-orang percaya. Mereka melaksanakan firman Tuhan hanyalah berteori dan tidak yang sesungguhnya. Kebenaran yang sesungguhnya yang harus mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sehingga Tuhan akan berkata bahwa enyahlah daripadaku kamu sekalian. Itu sangatlah menakutkan akan perkataan Tuhan Yesus bahwa di ujung akhir zaman akan banyak penyesat-penyesat, nabi-nabi palsu. Mereka menyamar seperti malaikat terang, seperti domba-domba yang begitu patuh, tapi sesungguhnya hati mereka penuh dengan kejahatan. Mereka menyimpan kejahatan yang manusia tidak bisa melihat. Manusia tidak bisa menilai keadaan mereka. Karena lewat tutur kata mereka yang lemah lembut dan tingkah laku mereka yang baik, yang nampak. Itulah penipuan. Tapi sesungguhnya hati mereka begitu buas, begitu menakutkan sesungguhnya. Sehingga Tuhan katakan, enyahlah kamu dan kamu berbuat itu. Mari umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu santai dengan keadaan pandemi sekarang ini terjadi. Begitu banyak anak-anak Tuhan santai, istirahat di rumah, kurang beraktivitas. Tapi ingat bahwa kesempatan yang sekarang diberikan, mari kita gunakan untuk kita senantiasa memuliakan Tuhan. Mari kita senantiasa rajin untuk memuji menyembah. Pelayanan kita boleh terbatas, tapi pelayanan doa kita di hadapan Tuhan, pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, cara kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan, itu tidak terbatas. Hanya ibadah kegiatan saja yang keluar rumah yang mungkin terbatas. Tapi pelayanan-pelayanan yang harus kita kerjakan untuk melakukan kehendak Bapa di sorga itu cukup banyak. Oleh karena itu, mari jangan kita hanya berseru minta berkat melimpah hanya untuk kebutuhan makan minum kita. Firman Tuhan sudah katakan bahwa kerajaan surga bukan soal makan, tapi soal kebenaran, yaitu soal tentang bagaimana kita melakukan akan kehendak kita yang ada di sorga. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup. Biarlah kita terus melaksanakan tugas dan pekerjaan kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau tetap setia di hadapan Tuhan dan melakukan apa yang jadi. Karena yang kita perjuangkan untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan adalah surga. Itu banyak orang membicarakan sorga, sorga terus. Dan sorga itulah setelah kita selesai menyelesaikan pekerjaan kita di atas muka bumi ini, selanjutnya kita akan tinggal dan kita akan dan kita akan melakukan seluruh kegiatan aktivitas kita yang sudah diatur, dan kita tidak tahu pekerjaan atau kesenangan yang seperti apa. Yang penting bahwa kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak ada dua. Dia adalah kerajaan yang benar-benar penuh dengan kemuliaan dan kesenangan untuk selamanya di dalam setiap kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan boleh kami tibakan saat ini, dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Marilah kita akan berdoa.
bukan kepala bagi umat Tuhan yang mengikuti pengumuman ini. Dan dikatakan, segala pujian hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang begitu dahsyat dan luar biasa, yang selalu ada dan menyertai akan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap umat-umat-Mu yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Saat kami berseru, Tuhan selalu mendengar. Saat kami berseru, Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Mampukan kami ya Tuhan, kami terus dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan terus memberikan kami kekuatan, kesehatan. Hindarkan kami daripada pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Kami percaya akan janji-janji firman-Mu, bahwa Tuhan akan meluputkan kami dari segala masalah apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, termasuk penyakit menular, bala sampar. Tuhan akan meluputkan kami, dan Tuhan akan memberikan perlindungan bagi kami semua. Oleh karena itu lawatan Tuhan bagi seluruh umat-Mu yang sakit dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan, kami tidak akan berkekurangan di dalam soal makan minum kami. Tapi Tuhan selalu datang memberkati kehidupan kami tepat pada waktunya. Karena kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami umat-Mu mengalami penderitaan dalam hidup ini. Tapi Tuhan selalu datang untuk memberikan kami kekuatan semangat. Untuk kami boleh mendapatkan keringanan dari setiap penderitaan yang akan kami alami. Karena kami percaya perjuangan hidup kami tengah-tengah dunia ini, kami tidak sendiri. Bersama dengan Tuhan Yesus, kami tidak akan takut dan gentar dengan apapun yang ada di depan kami. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus yang selalu ada di barisan depan hidup kami. Kami terus ada di belakang Yesus. Dan di belakang kami adalah berkat-berkat-Mu yang terus menjadi bagian bagi kehidupan kami. Kami tidak akan mengejar akan perkara-perkara dunia ini, tapi kami mengejar perkara surgawi yang dapat memberikan jaminan hidup yang kekal selama-lamanya bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, memberkati juga bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati untuk bangsa dan negara kami di dalam mengadakan pemilihan daripada gubernur seluruh Indonesia akan dilaksanakan serentak. Kiranya Tuhan memberkati supaya keadaan bangsa ini tetap aman, setiap provinsi kota yang akan melaksanakannya tetap aman, tentram dan damai. Tidak akan ada kekacauan yang terjadi. Memberkati suku-suku yang ada di bangsa kami ini, begitu banyak suku-suku yang ada perbedaan-perbedaan, tapi kami yakin dan percaya kami tetap satu, dan Tuhan akan terus memberkati bangsa dan negara kami ini dengan keamanan dan kemampuan daripada pemerintah kami untuk menangani COVID-19 ini. Demikian juga Tuhan untuk dapat menangani akan seluruh apa yang menjadi kebutuhan, keperluan masyarakat, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami merindukan supaya bangsa kami ini tidak akan mengalami hal yang terburuk, tapi kami akan terus berdoa supaya bangsa kami ini boleh bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, melawat juga daerah kami Kalimantan Tengah ini. Kami terus berdoa keamanan, ketentraman daerah kami. Karena kami ada di daerah ini, kami akan terus berdoa untuk kesejahteraan daerah kami Kalimantan Tengah ini. Karena kami percaya itu pun akan menjadi bagian kami, umat-umat-Mu yang ada di daerah ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, Bapa yang baik. Kami tetap menyerahkan seluruh kegiatan dan aktivitas tugas dan pekerjaan kami sebagai umat-umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ke depan dalam rencana kami untuk kami kembali dapat beribadah di gereja. Kiranya Tuhan memberkati.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah kerinduan kami, doa dan ucapan syukur dan permohonan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya sukacita damai sejahtera yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.